Pernah nggak sih ngerasa buntu banget pas mau mulai riset? Nah, hari ini kita bakal bedah satu alat canggih yang bisa jadi jawaban buat masalah itu, terutama buat kita-kita para peneliti dan akademisi. Kita semua pasti pernah deh di posisi ini kan? Duduk di depan layar laptop yang kosong sambil mikir, "Duh, mau neliti apa ya?" Perasaan bingung buat nentuin topik ini tuh sering banget jadi rintangan pertama yang paling bikin pusing. Dan emang, tantangan terbesarnya itu seringkali justru di langkah paling awal. Gimana coba caranya kita nyaring lautan informasi yang luas banget ini buat nemuin satu topik yang bukan cuma unik, tapi juga benar-benar penting buat dibahas. Fase awal ini jujur aja bisa bikin stres banget. Ada tekanan buat jadi inovatif, di sisi lain kita juga bingung harus mulai dari mana. Rasanya tuh bener-bener kayak berdiri di persimpangan jalan tapi nggak punya peta sama sekali. Tapi, gimana kalau ternyata ada semacam navigator pinter? Sebuah alat yang emang dirancang khusus buat ngebantuin kita ngelewatin semua kebingungan di awal dan nunjukin jalan yang paling pas buat kita. Nah, ini dia, Esotrend Intelligence. Anggap aja ini sebagai langkah pertama andalan kita nih. Ini bukan mesin pencari biasa ya. Alat ini tuh didesain buat jadi titik awal yang strategis yang bakal nentuin arah proyek riset kita ke depannya. Oke, jadi apa sih yang bikin alat ini powerful banget? Yuk, kita coba intip mesin di baliknya. Pertama, kita ngomongin soal skala. Bayangin deh, dengan alat ini kita punya akses ke lebih dari 200 juta sumber. 200 juta! Ini bukan cuma ngebuka pintu, tapi kayak ngebongkar tembok ke perpustakaan digital raksasa sedunia. Kemungkinan buat nemuin ide-ide tersembunyi jadi jauh lebih besar. Tapi kan jumlah banyak aja nggak cukup kalau kualitasnya nggak jelas. Nah, disinilah kerennya. Alat ini punya sistem peringkat jurnal, dari Q1 yang paling top sampai Q4. Artinya apa? Dari awal banget kita udah bisa nargetin riset kita ini mau bersuara di jurnal mana yang paling berdampak. Dan soal sumber, ini bukan kaleng-kaleng loh. Datanya ditarik dari database paling terpercaya yang biasa dipakai akademisi di seluruh dunia. Ada Google Scholar, PubMed, Scopus, Archive, dan masih banyak lagi. Jadi, fondasi riset kita dijamin kuat dan kredibel. Nah, ini nih bagian paling cerdasnya. Alat ini nggak cuma nyodorin daftar artikel aja, dia juga ngasih analisis tingkat ahli. Maksudnya, dia ngebantu kita ngeliat pola, ngenalin tren mana yang lagi naik daun, dan nemuin celah riset yang belum banyak digarap orang. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu kekuatannya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mulai milih jalur riset pakai alat ini? Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Gampang banget ternyata. Platform ini ngasih kita dua pilihan jalur yang jelas. Kalau kamu udah punya sedikit gambaran atau kata kunci di kepala, pilih aja mulai satu ide. Tapi kalau masih kosong pengen cari inspirasi seger, nah pilih kita diskusi tren bidang kita. Nanti kita bisa lihat apa aja yang lagi hot di bidang studi kita. Jadi intinya gini deh, isu trend intelligence ini dirancang buat ngubah bagian riset yang paling bikin pusing jadi titik awal yang paling kuat. Kebingungan diubah jadi kesempatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi harus mulai dari mana, tapi ide besar mana yang bakal kamu kejar selanjutnya.